Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Kak Em untuk memulai berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca doa. Baik. Bismillah. Menyanyikan lagu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan melihat kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Sudah. Ya, masuk semua ya? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mengulas pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita telah tentang, masih ada yang tahu kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Tanggal 12? Betul. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Muhyiddin. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian harus menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Kalian harus hafal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Terus kalian juga harus memahami kisah Rasul Ulul Azmi. Ya. Selanjutnya kalian juga harus bisa menyimpulkan keteladanan Rasul Ulul Azmi. Selanjutnya kalian harus menunjukkan sikap terpuji sebagai implementasi pemahaman mengenai Rasul Ulul Azmi. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pengertian Rasul Ulul Azmi. Lihat ke depan. Rasul Ulul Azmi memiliki dua arti. Arti dari kata ulu atau uli adalah memiliki, sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Oleh karena itu, Rasul Ulul Azmi dapat diartikan sebagai seorang nabi dan rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keulatan yang luar biasa dalam menjalankan tugas sucinya, walaupun menghadapi berbagai rintangan. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah. Selanjutnya lagi, senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Selanjutnya, senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka. Terus, yang terakhir yaitu sifat Rasulullah Azmi itu memiliki keajaman. Keajaman itu artinya semangat yang kuat atau kokoh yang tinggi semasa berdakwah. Baiklah, untuk sekarang pembelajaran hari ini kalian lihat video berikut ini. Nah, dari hasil video ini kalian nanti harus berdiskusi. Bagaimana diuruskan misalnya? Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ketika mereka
kesaksian bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar menghadapinya. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rasib. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung atau berhala, masih dicaci, bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar menyelamatkan kaumnya. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir, termasuk anak istrinya. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikut setianya diselamatkan Allah dengan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surat As-Su'ara ayat 119-120. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Ada beberapa keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah nama-nama Nabi Ulul Azmi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalian tadi telah menonton video. Untuk kali ini silakan ada yang mau bertanya. Ya. Kenapa Allah mengutus para rasul? Ya, kata apa tadi? Kenapa Allah mengutus para rasul? Ada yang tahu? Kenapa Allah mengutus para rasul? Nah, jadi Allah mengutus para rasul itu untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembiranya, ketika kita beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan surga. Tugas para rasul itu yaitu memimpin manusia agar selamat dunia dan akhir. Itu tugasnya para nabi dan rasul. Sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan membagikan kalian kartu. Nah, dari kartu ini, ya dengarkan, dari kartu ini kalian harus mencocokkan dengan pasangannya. Nah, nanti Bapak kasih satu orang satu kartu. Setelah Bapak kasih, kalian cari di mana pasangan kalian, ya. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan pasangannya, nanti akan Bapak tanya. Kalau ada yang cocok, berarti Bapak akan tanya, kenapa kalian mencocokkannya dengan teman kalian, ya? Alasannya apa? Harus ada alasannya. Ya, oke. Saya Bapak bagikan kartunya. Ya, 3 orang. Belakang, 2 orang. 4 orang. Ya, 3 orang. Kalian lihat dulu kartunya. Setelah kalian lihat, silakan kalian cari pasangannya. Ayo, cari pasangannya. Ayo, cari. Ayo, cari. Terus, ayo kita cari.
Siap. Kalian tadi telah mencari pasangan kalian masing-masing. Akhirnya dapat. Nah, sekarang Bapak persilakan kalian untuk yang pertama yang telah mendapatkan pasangannya. Silakan maju ke depan. Ayo. Ya. Mau siapa dulu? Cita sama Ilham. Silakan. Oke. Dapat kartu apa? Membuat kapal. Ilham, lihat kartunya. Nabi. Ya. Kenapa Nabi Nuh dengan membuat kapal? Ayo. Nabi Nuh mengizinkan membuat kapal. Oke. Ya, udah. Siapa lagi? Ayo ke depan. Iya. Hana dan Santi. Hana dapat kartu apa? Kita. Santi, Isita. Ya, kenapa Nabi Isa dengan kita Injil? Karena Nabi Isa alaihissalam mendapatkan mujizat yaitu kitab Injil. Bagus. Ya, silakan. Siapa lagi? Ayo. Oke, Fauji. Fauji sama? Ayo. Fauji dapat kitab apa? Nabi Muhammad. Itu dapat kitab dapat Alamin. Ada apa Nabi Muhammad dengan Alamin? Karena Nabi Muhammad mendapat gelar Alamin. Iya. Oke. Ya, silakan. Siapa lagi? Ayo. Oke. Dapat dan ya, dapat dan ayo dapat. Tidak hangus terbakar. Ya, itu Ibrahim. Berarti kaitannya Nabi Ibrahim dengan tidak hangus terbakar apa? Ayo. Karena Nabi Ibrahim mendapatkan mukjizat yaitu tidak hangus terbakar. oke, ya. Udah. Ya, Yuni siapa? Silakan tadi. Oh. Coba, ayo. Abraham dalam pasukan Gajah. Ayo ceritakan. Kenapa pasukan? Karena pada lahir Nabi Muhammad pasukan menghancurkan Ka'bah. Ya, karena pada waktu Nabi Muhammad lahir ada pasukan yang dipimpin Abroha akan menghancurkan Ka'bah. oke, bagus. Ya, udah. Baiklah. Kalian tadi telah berdiskusi ya. Terus setelah berdiskusi kalian juga mencari pasangannya. Dapat. Yang tadi saya bapak lihat itu dapat ketemu dengan siapa pasangannya? Amin. Amin. Ya, bagus. Nah, untuk sekarang, silahkan kalian diskusikan hasil dari menonton video tadi. Ayo, silakan. Ayo berdiskusi. Silakan. Empat orang. Maksimal 4 orang. Ayo. Ayo silakan 4 orang silakan. Silakan kalian diskusikan video tadi.
kalian berdiskusi. Nah, sekarang Bapak pengen tahu. Kelompok 1, silakan kalian presentasikan. Ayo, maju ke depan. Ya, silakan. Hasil dari kelompok 1. Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad adalah peristiwa Isra Mi'raj, dan Nabi Muhammad pun menerima kitab suci Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, dan kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan presentasikan hasilnya. Musik silakan. Isa alaihissalam mendapatkan mukjizat berupa kitab Injil. Mukjizat lainnya dapat berbicara saat baru lahir. Nabi Isa dengan jelas mengenalkan dirinya pada masyarakat. Hal tersebut untuk melindungi ibunya, yaitu Siti Maryam, dari fitnah masyarakat bahwa Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Ya, silakan kelompok 3. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa juga bisa membawa lautan dan bisa berenang. Selain itu juga Nabi Musa mendapatkan sejarah untuk kitab Taurat. Ya, kelompok 4, silakan. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rasyid berdakwah selama sekitar 950 tahun. Kebiasaan kaum Nabi Nuh menyembah patung berhala, termasuk anaknya Kan'ah dan istrinya Nabi Nuh. Nabi Nuh mendapatkan mukjizat, yaitu membuat perahu. Perahu tersebut ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama untuk hewan yang tidak bisa terbang. Tingkatan kedua untuk Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman kepada Allah, dan tingkatan yang ketiga untuk hewan-hewan yang bisa terbang. Ya, silakan kelompok 4 terakhir. Kelompok 5 ya? Ya, kelompok 5 silakan. Mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak hangus terbakar. Saat itu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud. Namun panas api itu menjadi dingin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya. Nah, tadi kalian sudah berdiskusi. Baiklah. Ya. Baiklah. Bapak akan simpulkan hasil pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, alasan Allah mengutus para rasul adalah untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah bahwa bagi mereka akan diberi kenikmatan dan kesenangan hidup di dunia dan juga di akhirat. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar sejahtera dan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Nah, Rasulul Azmi, kenapa disebut Rasulul Azmi? Karena mereka banyak mengalami berbagai cobaan dan penderitaan ketika menyampaikan ajaran Allah. Oleh karena itu, atas ketabahan dan kesabaran mereka diberilah gelar Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ada berapa tadi? 5. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Tadi kalian sudah berdiskusi, terus mencocokkan satu. Nah, nanti Bapak akan bagikan LKPD. Kalian isi di rumah masing-masing ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian juga harus banyak belajar. Di rumahnya jangan main-main terus. Ya, baiklah.
Untuk doa silakan kami. Baik teman-teman, pembelajaran ini telah selesai. Doa mulai.